Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I do hope all of you are in a good conditions so that we can continue the discussions of writing one. Today topics is about noun phrase. If you still remember, in the previous meeting we have discussed simple sentence at a glance. Just remind you at the time about the word category or word class in every single sentence ya. Jadi kalau minggu lalu, pertemuan yang lalu kita mencoba membahas kalimat sederhana dan I remind you about the compositions of a single sentence itu isinya apa saja. Jadi minimal at least a simple sentence consists of word combined together to form a meaning, kan begitu ya. Jadi single, kata-kata single kemudian di-combine yang membentuk makna. Nah, do you still remember that every single word in a sentence can be replaced by different format or different pattern. Nah, dulu saya mengingatkan bahwa setiap kata, single kata tunggal dalam kalimat itu bisa diganti oleh frase, juga bisa diganti oleh klausa. Nah, kalau Anda masih ingat ilustrasi gambar tergandeng waktu pertemuan yang lalu saya tunjukkan kepada Anda. Nah, hari ini kita akan fokus pada word class ya, word class noun yang di-replace, yang diganti bentuknya atau yang di-expand, yang diperluas bentuknya dari kata tunggal menjadi frase, kata benda ya. Frase, if you still remember that phrase is a word or a group of word that have meaning. Jadi kelompok kata yang memiliki makna. Nah, kalau dikombinasi dengan noun berarti frase ini masih fungsinya untuk menjelaskan, untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan benda. Hanya formatnya, polanya berbentuk frasa. Begitu. When we talk about noun phrase, guys, basically noun phrase itu ya berasal dari noun, single word, noun, kata benda. Nah, kenapa disebut phrase? Ya otomatis tadi sudah saya jelaskan bahwa phrase is combinations or a group of word that have meaning. Berarti kalau awalnya hanya kata tunggal, berarti Anda harus mengkombinasi kata dasar noun ini, principle, we call it noun here is principle or basic noun, root, nah ini nanti dengan kata yang lain sehingga noun itu tidak berdiri sendiri tapi ada temannya sehingga membentuk kelompok kata yang disebut noun phrase. Nah, apa itu temannya noun dalam noun phrase? Ya, disebut modifier. Nah, ada modifier before, ada modifier after. Jadi modifier ini ya I call it as temannya si noun supaya membentuk kelompok kata yang membentuk makna yang mengungkapkan benda. Nah, di sini Anda membutuhkan bantuan modifier. Nah, modifier sendiri ada yang letaknya di depan kata benda, ada yang letaknya setelah kata benda. Let's discuss one by one to make it clear. The first one, modifier before noun. Apa saja yang termasuk modifier before noun? Yang pertama adalah determiners. Teman-teman kalau masih ingat di mata kuliah structure, I think all of you have already known about what determiner is. Ya, apa saja? Kalau lupa determiner itu apa, mungkin masih ingat articles. Nah, artikel itu salah satu bentuk dari determiner. Meskipun masih ada pola-pola jenis lain selain artikel yang termasuk dalam golongan determiners. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang paling mudah diingat teman-teman adalah artikel the, some. Nah, itu juga bagian dari determiners. And we still have a lot of more. And the second one is adjective. I think all of you have known about adjective. Nah, when you use adjective before noun, then adjective here has function as modifier. Nah, explaining the noun. Nah, kalau sudah menjelaskan noun and put in sequence, nah berarti sudah membentuk noun phrase.
And then the third one is participle. This is the format or form of verb used to modify noun. Later we will discuss one by one. And then the last one is noun. How come noun become modifier of noun? Ya, bisa. Jadi noun when you put noun in a sequence, jadi noun yang pertama itu fungsinya sebagai modifier, explaining the principal noun. Jadi noun yang kata tunggal yang aslinya, noun aslinya yang dimodifikasi oleh noun lainnya to make it clear. Nah, jadi phrase itu fungsinya apa noun phrase ini, Miss? Jadi noun phrase ini ya to make the principal noun clearer. Nah, if you cannot express the noun in a single word, or when a single noun cannot explain the beauty of your writing, or cannot express the real meaning, the contextual meaning, then please try to make or to improve your noun become noun phrase. Jadi tujuannya begitu. Jadi masih ingat teman-teman bahwa writing is not merely expressing meaning, but it is also showing the beauty. Nah, ini bisa jadi when you use noun phrase in order to make your writing beautiful, meaningful, interesting, and attractive, and so on. Nah, itu tujuannya. Well, let's see this paragraph, guys. Please read it. I have already give number for each sentence here. Please try to read every sentences in this paragraph and try to identify the determiner you have known. For instance, number 1, mother sent her young son to the grocery store. Now, we have several noun in this sentence, right? Noun pertama adalah mother. Nah, di depan mother ada mother, ya kan? Nah, ini berarti sudah membentuk noun phrase. And then noun yang kedua apa, guys? Ya, son. Di depannya son ada verb, ya kan, di sana berarti her young son, itu sudah membentuk noun phrase. Ada her young. Nah, ini juga termasuk determiner. Nah, determiner berarti materinya bukan hanya artikel ya, bukan hanya and the some. Nah, ada her, ada young. Nah, nanti kita akan membreakdown her ini berarti masuk kategori apa, yang ini masuk kategori determiner apa. Nah, teman-teman banyak jenisnya dan jangan sampai lupa. Nah, yang ketiga, coba ada noun yang ketiga di kalimat pertama, ada store di sana ya, store. The grocery store itu juga noun phrase yang ketiga pada kalimat pertama. Ada the grocery store, grocery ini noun, grocery berarti principal noun-nya adalah store using modifier noun grocery and determiner the. Ya, jadi yang tadi teman-teman simak bahwa modifier before noun ada 4 jenis macamnya. Ada yang bertanya misalkan, so which one do we use, Miss, when we want to make noun phrase? You can use one of them, you can use 2 of them, or all of them in a single noun phrase. Jadi silakan, boleh hanya memilih salah satu, boleh memilih salah 2, atau bahkan semuanya Anda cantumkan dalam satu noun phrase Anda. Nah, bisa dibayangkan when you use all kind of modifier before noun phrase-nya bisa dibayangkan pasti bentuknya akan lebih panjang, begitu. Nah, seperti si yang ini, the her young son. Nah, ini penulis menggunakan 2 modifier, ada her and young. Ya, young di sini adalah modifier dalam bentuk adjektif, kemudian her di sini menggunakan possessive adjective, determiner possessive adjective. Jadi menggunakan 2 jenis determiner. If you want to use more than that, you can do that. Bisa melakukannya, silahkan. Yang penting masih dalam pakem pedoman pemakaian modifier sebelum noun. Oke, yang nomor 2, she sent him on her errands. Nah, ini ada noun yang lain sih, masih pronoun ya ini ya, berdiri sendiri, tidak berbentuk noun phrase. Him juga tidak berbentuk noun phrase. And then her errands, ini sudah membentuk noun
noun phrase. Jadi minimal noun phrase itu ya minimal ada 2 kata dalam satu frase tersebut minimal. Ya, karena kembali lagi ke definisi frase bahwa frase adalah kumpulan kata yang membentuk makna. Ya, kalau hanya satu ya berarti bukan phrase tapi ya hanya disebut sebagai noun saja. Dan singular noun, countable noun yang berbentuk singular, ada noun yang berbentuk plural begitu. Okay, for number 3 to number 14, please do by yourself, guys. Please you can analyze noun phrase consisting in every sentence of this paragraph. Or you can go back to this after we have already discussed every modifier in detail. Well, let's go to the next one. Nah, determiners. Nah, ini kita bahas secara terpisah dari paragraf yang sudah saya tampilkan tadi. Number 1, mother sent her son to the grocery store. Tadi sudah saya bahas ya. And then number 2, the mother needed some sugar and apples. Nah, the mother di sini noun menggunakan determiner the, and then needed verbnya some sugar and apples. Ada 2 noun here, berarti modifiernya hanya menggunakan some. And di sini to connect 2 nouns ya, sugar and apple. Some di sini determinernya. And then the mother found that there was a problem. The mother masih noun phrase, and then yang kedua adalah a problem. Nah, ini juga noun phrase. She tidak tergolong noun phrase, and her son ini juga noun phrase. Principal nounnya son, her menggunakan possessive adjective determiner possessive. And discuss the problem. Problem is the noun, the is determiner. The problem is noun phrase. The son like apples. Nah, teman-teman bisa menemukan ya mana noun phrase-nya. Ya, the son. And then number 2, he went to the store for some apple. Noun phrase-nya ada the store, lalu yes, some apples. And then number 3, the grocer weighed the apple. Noun phrase-nya adalah yes, the grocer, and the second one is the apples. Ya, jadi ini contoh sederhana sekali dari noun phrase yang hanya menggunakan modifier, satu jenis modifier. Let's now discuss. Ya, ini jenisnya order of determiner. Kalau tadi modifier yang pertama adalah determiner, dan determiner itu sendiri ada jenisnya banyak, guys. Yang pertama ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah article of possessive atau demonstrative. Nah, ini bisa possessive, bisa demonstrative. If you use possessive, meaning you can use all form of possessive adjective like my, your, her, their, and so on. Lalu demonstrative, you can use that, this, those, here. Nah, itu. Lalu yang paling sering sekali determiner artikel a, the, some. Nah, itu juga bukan some ya, some to counter ya. Jadi a, an itu juga penunjuk demonstratif determiner. Dan yang kedua adalah ordinal number. This is to show the grade or the position, third, first, yang ke urutan ya, second, and so on. Lalu you can use the format of determiner, counter, and measure atau quantifier. Jadi counternya yang fungsinya determiner di sini digunakan untuk penghitung jumlah, ya, menunjukkan jumlah, ukuran, atau ya quantifier, quantity. Ada some, for, jadi 4 chair jumlahnya ya, berarti quantity. And then much money, ya measure, quantifier. And then few, 10, 11 ini untuk menghitung. Sentences, 11 sentences, meaning 11 here is used to count the sentence, ya, to show the number. And then noun, kolom yang paling belakang itu menunjukkan principal noun, noun yang dijelaskan, ya, noun yang dimodify dengan menggunakan determiner. Jadi ini 3 jenis ya, yang masing-masing kelompok. Nomor 1 ada 2 kelompok, ada 2 jenis. Nomor 3 juga ada beberapa jenisnya. If you want to use determiner more than one, ya, if you want to use 2 kind of determiner, for example, you want to use possessive determiner
and ordinal number, nah please you have to put them in order. Jadi urutannya harus urut 1, 2, 3, tidak boleh dibalik-balik ya. Jadi misalkan ini yang terakhir ya, the first 11 sentences. Berarti the first 11 sentences pasti akan ada 11 kedua, 11 ketiga. Nah, ini yang ditunjuk adalah 11 pertama, the first 11 sentences. Harus urut, nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh the 11 first sentences, nggak boleh begitu. Jadi harus urutannya sesuai dengan number ini. If you want to use more than one determiner to modify one noun. Guys, please remind this, ada beberapa jenis determiner dan penyusunannya juga harus urut, tak boleh dibolak-balik. Nah, oke. Yang pertama tadi itu sudah kita bahas adalah modifier yang berbentuk determiner. Yang kedua adalah modifier yang berbentuk adjective. Apa saja itu adjective? Nah, adjective I think all of you have been using this in daily writing or in your speaking. But why I need to explain this modifier again in this case, because what I want to show you or what I want to remind you again is that when problem is usually occurring when students use more than one adjective to modify a noun. Jadi biasanya yang paling sering bermasalah adalah ketika teman-teman menggunakan lebih dari satu kata sifat untuk memodifikasi kata benda, satu kata benda. Ya, please imagine if you use three determiners, three kinds of determiner, and then combine with several adjective only for explaining a single noun. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau determinernya Anda menggunakan 3 macam tadi, lalu kemudian ditambahi lagi adjektif. Nah, beberapa adjektif untuk mengkombinasi satu kata benda. Nah, ini yang biasanya agak membuat teman-teman bingung atau bahkan salah order, salah urutan. Jadi harus dihafal benar di sini. Kalau nggak hafal ya lihat catatan. And when you start to write, please check the table again and again. Nah, kalau sudah terbiasa pasti otomatis nanti akan hafal sendiri urutan, pola, peletakan modifier before noun. Well, please pay attention on the red column here, guys. Jadi adjective di sini ada yang satu ya, a good pen, and then nice new pen, ini kan 2 berarti ya. Yang ketiga, our ugly new red car. See, ada 3 kata sifat yang dipakai. Apakah ini asal-asalan nyusun pokoknya di deret 3 kata? Tidak bisa, ada peraturannya. And then 5 interesting old houses, then some useful new English word, energetic young students. Nah, for determiner teman-teman bebas memilih ya, kadang-kadang untuk count noun, jadi noun yang bisa dihitung, kadang-kadang menggunakan determiner, kadang juga tidak, it is optional. And then yang mass noun, kadang juga tidak menggunakan, biasanya yang untuk mass noun tidak menggunakan determiner. And kadang juga menggunakan, misalkan the, kalau some biasanya ya tidak ya. And then some beautiful new blue tie silk. Nah, ini yang ada dan yang tidak, ini optional untuk khusus mass noun. Kalau noun mass noun artinya uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Itu boleh menggunakan determiner, boleh juga boleh menggunakan, boleh tidak. Nah, look at this. Jadi kalau yang tadi, nah contoh yang terakhir ya, some beautiful new blue tie silk. Nah, look at, ini ada 4 jenis kata sifat yang dipakai untuk memodify kata benda silk. Nah, if you do that, you have to pay attention on this table, guys. The order of adjective. Jadi adjective itu sendiri punya urutan
ya, punya urutan. And look at this. Jadi ini adjective yang determiner ini pasti ya. Jadi setiap kata benda yang mau difrasekan pasti ada determinernya. Kalau itu count noun, kalau mas noun kadang ada kadang tidak. Nah, yang jelas if you want to make your noun clearer, nah dikombinasi lagi dengan menggunakan atau dimodifikasi lagi, modify lagi dengan menggunakan adjective. Nah, adjective kelasnya ada macam-macam. Yang pertama adalah quality, character, opinion, meaning Anda mau memberi kualitas, menerangkan sifat, karakter, atau pendapat umum tentang kata benda yang Anda jelaskan. Ya, di kata benda prinsipal noun di sini adalah houses, rumah yang mau dijelaskan. Rumahnya secara umum sifatnya, karakternya, kualitasnya bagaimana? Nah, di sini contoh Anda memberi sifat beautiful. The beautiful houses. Sudah jelas, make sense. Nah, but if you want to make it clearer, nah you add again another adjective yang menjelaskan size. Nah, big atau small, apalagi ya kalau size big, small, and then large ya. Jadi size, cari kata-kata yang tergolong pada size, silakan. And then yang selanjutnya yang ketiga adalah age, usia, ya umur, atau temperature. Nah, kalau mau menjelaskan temperature, nah, tapi di sini saya milih old, berarti saya menggunakan age ya, usia dari umur dari rumah. Nah, saya bukan hanya menjelaskan secara umum karakter umum, tapi saya juga menjelaskan ukuran dan juga usia rumahnya, umur rumahnya. Dan participle, nah nanti kita akan bahas secara terpisah ya, tapi participle ini termasuk dalam kategori adjective guys. Ya nanti bentuknya, polanya ya, you can remember neglect ini dari kata kerja ya, ditambah di participle kan, di verb three kan, berfungsi sebagai kata sifat. Nanti kita bahas lagi di selanjutnya. And then shape, bentuk, nah bukan hanya menjelaskan ukuran, kemudian usia, tapi juga menjelaskan bentuk rumahnya, square. And then color of paint, house paintingnya ya, warna rumahnya. And then origin, location, juga bisa menjelaskan asal rumah tersebut atau lokasi, silahkan pilih. And materials is bahannya, rumahnya terbuat dari apa. Nah, Anda mau menjelaskan semuanya ya, you can see that the noun phrase of single principal noun houses bisa sepanjang ini ya. Jadi kata dasarnya yang mau dijelaskan adalah houses. Anda mau menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adjective ya, for modifying the word houses with single determiner. Jadi akan berbunyi the beautiful big old neglected square red Jamaican stone houses. Nah, ini semuanya menjelaskan apa? Menjelaskan rumahnya. Jadi rumah yang terbuat dari batu yang asalnya dari Jamaican, berwarna merah, berbentuk square, yang terabaikan, yang sudah tua, besar, namun indah. Gitu ya. Jadi sifatnya banyak sekali. Boleh Miss dipakai semuanya? Boleh, silahkan. If you want to use all this kind of adjective, then you have to put them in order. Nggak boleh dibolak-balik. Jadi harus urut. Nah, if you want to use only two of them, ya tetap urut. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan shape and color, ya berarti the square red houses. Ya sudah, berarti nggak boleh the red square houses, salah. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Kalaupun mau hanya menggunakan 2 atau 3 dari 8 ini, ya tetap urut. Begitu ya guys. Nah, that third large wooden table. Nah ini contoh. Misalnya hanya menggunakan 3 jenis adjective to modify table plus 1 demonstrative determiner ya. That third 2 determiner dan 2 kata sifat. That third, nah ini kan that demonstrative, kemudian third adalah ordinal number, large adalah size, and then wooden material, and table is the principal noun. Meja ketiga ya, meja dari kayu yang besar
urutan ketiga itu. Then the first poor little women. Nah, ini women-nya yang dijelaskan. Saya menggunakan 2 determiner dan 2 adjective. Poor adalah opinion atau quality, little adalah apa? Karena little size ya. Jadi size, usia, mungkin umurnya kecil. Ya, ini bisa dimasukkan urut ya dari poor, quality, general opinion, lalu little size-nya. Oh, nomornya nomor 2 ini, bukan nomor 1. Wanita, perempuan kecil, miskin, atau yang buruk mungkin ya, yang pertama ini. Nah, itu tentang adjective guys. Jadi, if you want to modify your noun with all kind of adjective, then remember, put them in order. Harus urut. Lalu, yang ketiga adalah modifier yang berbentuk noun. Jadi noun here is used to modify noun. Noun may be used to modify noun. Ya, jadi bentuknya seperti ini guys. Contohnya, you can see determiner here. I use determiner possessive and article ya. Lalu principal noun-nya adalah yang akan dijelaskan adalah weather, fast, and wall. Jadi our winter weather. Jadi winter here is noun to modify weather, to make it clear. Glass, vase. Jadi vase, glass, kaca. Jadi vase kaca. The brick garden, wall. Nah, jadi teman-teman lebih jelas. Jadi di sini bahwa satu kata benda ini bisa dimodifikasi dengan berbagai jenis modifier. Kita sudah membahas 3, yang pertama determiner, yang kedua adjective, yang ketiga adalah noun. Nah, selanjutnya adalah participle. Participle in the form of ing word, ya. Jadi biasanya kalau verb ing, ada kemudian verb ed, bentuk ketiga, atau an form of verb, atau bahkan yang irregular verb pun juga bentuk kedua, bentuk ketiga pun juga bisa dipakai masuk dalam bentuk participle ya guys. Jadi participle di sini seperti polanya seperti kata kerja ya, tapi fungsinya sebagai kata sifat ya, yang berbentuk participle. Fungsinya seperti kata sifat yaitu to explain noun, to modify noun. Jadi traveling salesman, visiting dignitary, broken disease, and repair typewriter. Nah, ini kenapa kok kita menggunakan ini ya? If you think that kata sifat biasa belum cukup menyampaikan makna, belum cukup memperjelas kata benda yang mau Anda frasekan, nah silakan Anda bebas menggunakan participle. Begitu. Broken heart, nah misalkan itu juga bisa. If you are difficult in finding the adjective for explaining the noun, you can use participle. Jadi kalau teman-teman kesulitan nih, misalkan mencari kata sifat yang cocok untuk menjelaskan kata benda, ya silakan Anda pakai participle to explain your noun. But don't forget, if you use this, ya determiner tetap digunakan ya, karena determiner itu wajib hukumnya untuk yang count noun. Nah, look at this guys. Jadi ini adalah order of modifier before the noun. Jadi kalau 1, 2, 3 ini adalah determiner yang polanya 3 tadi ya, sudah saya jelaskan tadi di awal. And then adjective yang participle meskipun berdiri sendiri, tapi saya golongkan termasuk dalam adjective. Nah, letaknya pun urutannya begini. Jadi kalau Anda mau menggunakan participle sebagai kata sifat, ya letaknya di urutan nomor 7 dari keseluruhan. Nah, misalkan Anda hanya mau menggunakan size dan participle, ya silakan. Berarti size dulu, baru participle, lalu principal noun-nya. Nah, urutan yang nomor 12, noun tadi ya, noun ini juga boleh ada, boleh tidak. Jadi, kalaupun semuanya harus ada, boleh Miss? Boleh. Jadi, you can imagine that your noun phrase will be very long. Akan sangat panjang, karena modifiernya ada 12 jenis.
If you don't want to use all, you can use some. Ya, yang penting di sini bukan banyaknya jumlah modifier yang dipakai, tapi bagaimana penyampaian makna Anda untuk memperjelas kata benda yang akan dirubah menjadi frasa benda. Begitu ya guys. Nah ini, look at this. The beautiful big old neglected square red Jamaican stone plantations houses. Nah, ini adalah satu bentuk contoh ya, yang dijelaskan sebenarnya hanya houses, perumahan gitu ya, perumahan, tapi we mesti menggunakan 12 ya modifier before the noun completely. Saya menggunakan 12 jenis modifier secara lengkap sebelum kata houses. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Misalkan masih ingat Anda letaknya bahwa noun itu bisa mengisi posisi kalimat sebagai subjek, mengisi sebagai objek ya. Nah, kalau Anda menggunakan pola noun phrasing seperti ini, nah ini sepanjang ini aja misalkan sebagai subjek ya, bisa. Jangan bingung ketika Anda harus mendefinisikan atau ya memahami kalimat tersebut. Jadi subjeknya aja panjangnya segini, nah gitu. Gitu ya guys. Nah, teman-teman, saya harapkan bisa mencoba nanti ya berlatih memodifikasi noun agar menjadi noun phrase dengan berbagai jenis modifier. Ya. Yang pertama modifiernya berjenis determiner, yang kedua adjective, lalu noun, lalu participle. Ada 4 jenis ya dari modifier before the noun yang letaknya sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, oke, sampai sini silakan di preview lagi. If you don't get the point or you still have some question, you can chat me or you can write on the comments box or you can continue discussing in WhatsApp group. Well, kalau tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa modifier itu ada 2 jenis atau 2 pola. Yang pertama adalah modifier before noun, ada juga yang modifier after noun. You can use one of them or you can use both of them. Bayangkan teman-teman kalau Anda menggunakan modifier before noun secara lengkap, ada 4 jenis ya, lalu kemudian menggunakan masih ditambahin lagi dengan modifier after noun. You can imagine how long will your noun phrase be, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan panjangnya noun phrase Anda akan seperti apa. Apakah harus panjang nih? Ya enggak, yang penting menyampaikan makna ya, menyampaikan makna secara jelas, juga menyampaikan keindahan dari tulisan. Apa saja yang tergolong modifier after noun? Please look at this. The first one is adverb. The second one is prepositional phrase. Adverb saya pikir teman sudah paham ya. Adverb adalah keterangan. Lalu yang kedua adalah prepositional phrase. Remember, mau menjelaskan phrase dengan menggunakan phrase. Nah, tadi mau menjelaskan noun phrase dengan menggunakan prepositional phrase. Kalau teman masih ingat prepositional adalah kata depan. Kata depan kalau sudah berbentuk frase ya berarti pasti ada kata benda di dalamnya juga, gitu ya. Jadi kata benda yang dijelaskan dengan menggunakan prepositional phrase. Please imagine how long will your noun phrase be. Dan yang ketiga adalah adjektif. Nah, adjektif ternyata bisa juga di depan, bisa juga di belakang. Nah, how can it be? Ya, nanti kita akan bahas perbedaannya. Kalau modifier di depan sudah kita bahas bahwa ada 8 ya, tadi kurang lebih 8 pola adjektif yang diletakkan di depan yang harus dulu diurutkan sesuai dengan urutannya dengan benar, nggak boleh dibolak-balik. Nah, ini ada juga modifier yang diletakkan setelah noun. Nah, nanti kita akan cermati bagaimana bentuknya. Yang keempat adalah participial phrases. Jadi remember guys, jadi ada 2 pola frase ya yang dipakai modifier setelah noun. Ya, berhati-hati mengkombinasinya.
Ini kita levelnya masih ngomongin frase loh guys, belum sentence ya. Jadi frasemu, noun phrase-mu bisa dimodifikasi semacam ini. Modifiernya banyak banget nih polanya. Silakan pilih yang mana yang Anda suka to make your writing is meaningful and beautiful. Jadi bukan hanya bermakna tapi juga indah. Well, let's discuss one by one. Modifier that follow the noun or modifier after noun. Yang pertama adalah adverb tadi ya. Adverb may follow noun and be used adjectively to modify them. Jadi adverb di sini ya memang adverb kelasnya, tapi diletakkan setelah noun yang digunakan dengan fungsi sebagai kata sifat. Ya, secara kata sifat untuk memodifikasi kata benda di depan. Let's see. Determiner tetap ya. Determiner itu selalu menempel pada noun. The winter, there. The winter, there. There di sini ya to explain the winter. Ya. And then inside di sini digunakan untuk menjelaskan people. Gitu loh ya guys. Jadi there and inside di sini adalah kata keterangan ya. Keterangan tempat kalau di sini keterangan tempat yang difungsikan sebagai sifat yang memberi penjelasan winter and people. The winter there, bukan the winter here. Some people inside, bukan some people outside. Gitu ya. Jadi inside explaining people, there explaining winter. Begitu ya guys. Jadi letaknya adverb sebagai modifier after noun. Contoh in sentence, Diana likes the winter there. Jadi bukan like the winter here. I saw some people inside, not those at the door. Jadi dia melihat orang-orang yang ada di dalam, mungkin inside the house, and bukan orang yang berada di pintu. Jadi ini to explain people, some, and menggunakan determiner some, lalu menggunakan modifier before noun yaitu inside yang berbentuk adverb yang berfungsi adjective. Begitu ya guys. Yang kedua adalah prepositional phrases may follow the noun they modify. Preposisi on, in, at, below, and so on yang berbentuk frase, pasti ini dikombinasi dengan benda lagi di belakangnya yang menunjukkan frase depan, ya, frase kata depan. Let's see the example. Now, prepositional phrase. Nah ini. Jadi misalnya dia dibilang bahwa prepositional phrase itu pasti ada kata benda setelah preposisinya. Nah, kata benda pun di situ juga bisa dimodifikasi lagi dengan menggunakan jenis modifier yang lain, gitu ya guys. Jadi tergantung teman-teman harus fokus dulu pada kata benda apa dulu nih mau dijelaskan dan menggunakan modifier apa. Misalkan ini mau menjelaskan winter menggunakan prepositional phrase modifier after noun winter in the United States. Coba lihat, preposisinya adalah in the US. Di sini adalah noun phrase lagi. Tapi ini bukan noun phrase yang dijelaskan. Yang dijelaskan tetap noun winter. Ketika digabung winter in the United States, ini sudah menjadi noun phrase. Book of poems. Nah, ini ya. Tea without milk. Nah, ini. Without milk ini prepositional phrase. Ada milk noun, without adalah preposition. To explain tea. At the door. The door noun phrase. At di pintu. Ya, ini prepositional phrase. To explain those. Noun juga. Noun pronoun ini ya. Kata ganti orang juga. Those at the door. Orang-orang yang berada di pintu. Jadi ini bentuk prepositional phrase yang bisa dipakai untuk memodifikasi principal noun dalam rangka untuk membentuk noun phrase. She gave me this book. Ya, contoh ya. And then she gave me this book of poem. This book saja sudah noun phrase, tapi when you add this book with prepositional phrase, lebih jelas yang mana? Yang pasti yang kedua. Jadi more meaningful this book of poem daripadanya this book.
Ya. Secara beauty-nya ya pasti nyampe disebut apa lebih indah karena maknanya lebih luas atau lebih banyak deskripsi yang membuat tulisan Anda menjadi meaningful and beautiful. Gitu ya. I prefer tea. Tea aja juga sudah menyampaikan makna tea. But when you explain in this format, I prefer tea without milk. Kalau misalkan di luar negeri itu memang ada budaya, ada black tea, ada white tea. Nah ini kalau black tea berarti ya tea without milk. Kenapa kok nggak bilang black tea ya? Again, writing also for expressing beauty. Jadi ketika dia mau ngomong I prefer black tea juga boleh, tapi ketika dia mau menyampaikan jelas ya, kadang orang mungkin nggak ngerti black tea and white tea ya, dia menggunakan istilah ini. I prefer tea without milk. Ya, ini lebih clearer daripada hanya I prefer tea saja. Itu ya guys tentang prepositional phrases. And then yang ketiga, adjective. Nah, yang saya sampaikan bahwa adjective itu juga bisa dipakai untuk memodifikasi noun, tapi letaknya setelah noun yang akan dijelaskan. Kalau tadi kita membahas adjective sebelum noun, nah ini adjective setelah noun. Nah ini, adjective may follow direct object and objective complement. That's it, the description. Noun, principal noun-nya adalah cafe and name, nick. Ya. Adjective-nya langsung diletakkan setelah noun yang mau dijelaskan, cafe hot, nick happy. Nah ini pasti di depannya ada penjelasnya ya, tidak bisa langsung cafe hot, nick happy begitu dipakai secara berdiri sendiri ya, pasti artinya akan aneh. Harus dikombinasi dengan kata kerja sehingga membuat noun phrase-mu lebih bermakna. He likes cafe hot. Kalau saya bilang he likes hot coffee, apa nggak boleh? Mesti boleh saja. Nah, ini variasi ya guys. Jadi kalau dulu misalnya bilang beauty, writing is expressing beauty itu ya kalau ngomong beauty, keindahan, tulisan Anda indah, ya berarti kembali ke gaya menulismu. Semakin Anda bergaya dalam menulis, semakin indah tulisanmu. Tidak terkesan monoton. Begitu. Kalau monoton orang kan baca ya tulisannya begitu-begitu aja. Nah, tapi ketika ada novelis A lebih terkenal daripada novelis B, itu kenapa? Padahal sama-sama ngomongin drama. Nah, itu berarti Anda yang harus mengidentifikasi. Nah, pasti tulisannya ada lebih indah, menarik, atraktif, and so on. Nah, itu makanya menulis itu bukan hanya menyampaikan makna. He like hot coffee juga sudah sampai maknanya. Tapi ketika dia kemas menjadi he like coffee hot. Nah, ini sudah berbeda penekanan keindahannya. Work, make happy. Nah, ini dia harus ada Jadi noun-nya di sini sebagai direct object, ya, posisinya sebagai objek. Nggak bisa noun-nya sebagai subjek, guys. Kalau sebagai subjek Anda menggunakan adjective yang letaknya di depan atau modifier before noun. Tapi kalau mau modifikasi objek, noun sebagai objek, direct objek, nah boleh Anda modify dengan menggunakan kata sifat setelah kata bendanya. Work make Nick happy. Or your voice make me sleepy. Nah, itu kan. Sleepy itu juga modifier, adjective yang memodifikasi me. Your voice make me sleepy. Kan? Kamu dengerin di rumah ini misalkan, suaranya Mesri membuatmu ngantuk. Nah, ini juga bisa sleepy adjective to modify noun me, pronoun di sini. Boleh begitu. Lalu yang keempat adalah participial phrase may follow the noun they modify. Apa sih participial phrase? Nah, participial phrase ini nanti kalau teman-teman masih ingat dalam mata kuliah structure ketika membahas relative pronoun atau relative clause, nanti juga kita akan mengulangnya lagi di adjective clause pada pembahasan klausa. Nanti akan kita lebih perdalam. Jadi smiling at her mother, dressed in overcoat, ini adalah pemendekan sebenarnya. Pemendekan pola klausa sifat.
klausa sifat. Jadi sebenarnya bentuknya panjang tapi dipangkas, diperpendek dengan pola participial phrase. Nah, kalau saya bilang asalnya memang adjective clause, ya kembali lagi teman-teman harus ingat bahwa adjective itu memang fungsinya untuk memodifikasi benda. Jadi ya sah saja dipakai di sini, tapi kita akan perjelas pemakaiannya ketika kita akan membahas adjective clause ya. And the last one is infinitive may follow the noun they modify. Infinitive, masih ingat teman-teman, infinitive adalah to plus verb 1. Jadi to ini bisa Anda letakkan setelah kata benda yang mau dimodifikasi, biar kata benda tersebut menjadi frase benda. Jadi ya, let's see the example. Nah, nounnya adalah place. Nah, Anda mau modifikasi place-nya ini dengan menggunakan infinitive. Place to go, boleh. Something to eat. Nah, gitu ya. Jadi biasanya ini memang diletakkan ketika kata bendanya sebagai objek. Let's see the example. The man doesn't have a place to go. Nah, ini ya. Jadi place di sini sebagai objek ya guys. The man doesn't have a place to go. Jadi boleh Anda letakkan modifier after noun to go untuk memperjelas a place di sana. Pasti determiner itu selalu sering sekali menempel pada benda. Lalu ask for something to eat. Ini juga ya. Jadi mostly modifier after noun itu memang letaknya ketika bendanya berlokasi pada objek dalam kalimat. Nah, itu guys, jadi ada 4 ya. Jadi kalau tadi 4 jenis modifier sebelum noun, ada juga ini 5 ya, 5 modifier setelah noun, after noun. Jadi in brief or in summary, I can draw a chart or diagram of noun modifier like this. Jadi minimal yang paling sederhana noun modifier itu adalah hanya determiner. Ada juga naik lagi adjective plus noun juga ada. Biasanya untuk mass noun langsung adjective and noun. Ada juga yang mengimprove-nya ya, meningkatkan lagi, melengkapi dengan determiner dengan adjective noun. Boleh juga begitu. Ada juga yang hanya noun dan noun juga boleh. Participle dan noun juga boleh. Atau bahkan versi lengkapnya ya, ada determiner, adjective, participle, noun, lalu noun. Jadi noun yang tengah ini guys, jadi ini adalah principal noun. Noun yang mau dijelaskan. Yang awalnya hanya satu kata yang akan mau dirubah menjadi frasa kata benda. Atau noun ya, phrase yang modifiernya setelah noun, principal nounnya bisa menggunakan adverb, bisa menggunakan prepositional phrase, adjective, participial phrase, or even you can use infinitive. Jadi teman-teman silakan memilih modifier bentuk yang mana yang mau dipakai untuk membuat noun phrase. Untuk yang setelah saya pikir tidak terlalu complicated. Nah, yang paling agak sedikit complicated adalah when you start using adjective for your modifier. Nah, kalau mulai menggunakan modifier adjective dan adjectivenya more than one, nah itu yang teman-teman harus lihat catatan kalau masih belum hafal urutan nomor 1 sampai nomor 8 tadi di awal. Karena penyusunan adjectivenya tidak boleh kebalik-balik, harus urut. Meskipun hanya menggunakan 2 adjective saja juga harus urut. Mana dulu nih? Misalkan opinion dulu atau materials dulu nih, apa material dulu apa opinion. Nah, itu teman-teman harus lihat tabelnya. That's why tabel yang Miss share di awal tadi harus dipakai terus, or even you can print it out, then stick on the table, stick on the wall, and use it when you start writing or when you start speaking. Jadi biar tidak lupa polanya. Gitu ya guys. Ini sedikit penjelasan mengenai noun phrase and how to the functions, what noun phrase is, the function of noun phrase, and then kind of modifier of noun phrase.
Jadi yang intinya semuanya adalah untuk mengungkapkan makna, juga untuk membuat tulisan Anda indah, lebih dimengerti, lebih menarik, dan akhirnya orang mau membaca. Jadi di sini tingkatkan kemampuan teman-teman ketika menggunakan noun, ya bukan hanya sekedar kata atau determiner dan noun. Nah, ini modifier-nya aja udah berbagai macam jenisnya. Jadi teman-teman harus meningkatkan, berlatih terus agar noun phrase-nya bukan noun phrase yang sederhana saja. Ya, that's all for explanations of noun phrase. Later we will continue the discussions by having exercises of noun phrase. Nanti exercise-nya akan saya share di Google Classroom ya, untuk latihan dari noun phrase-nya apa saja. Silakan nanti setelah menyimak video ini teman-teman dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. You can use comment, you can use WhatsApp group, you can use Google Classroom to ask any questions that you have dealing with noun phrase. After we have finished discussion, then we will continue having exercises. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.